Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanriani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 3C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama itu kedudukan bahasa Arab di level internasional. Yang kedua, peran bahasa Arab dalam kehidupan, keagamaan, dan sosial budaya. Dan yang ketiga, pentingnya mempelajari bahasa Arab. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan bahasa Arab di level internasional. Bahasa Arab adalah bahasa agama juga sekaligus bahasa komunikasi internasional dalam urutan bahasa yang dipakai dalam hubungan internasional. Nah, bahasa Arab menempati urutan nomor 5 setelah bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa Cina. Nah, bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh 450 juta muslim di dunia yang tersebar di seluruh benua Afrika dan semenanjung Arab. Namun, bahasa Arab bukan saja kepunyaan orang Arab, tetapi bahasa Arab sudah menjadi bahasa kaum muslimin di seluruh dunia karena selalu dipakai dalam ibadah sholat, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Nah, bahasa Arab juga adalah bahasa yang telah ada sebelum era Masehi. Itu artinya bahasa Arab juga termasuk bahasa yang paling berkembang jumlah penuturnya dibanding dengan anggota-anggota rumpun bahasa Semit lainnya. Nah, meski rumpun bahasa Semit yang lain itu belum punah, namun bahasa Arab yang paling banyak penuturnya pada saat ini. Mungkin bahasa Arab akan menduduki posisi pertama sebagai bahasa yang paling banyak penuturnya. Nah, itu semua tuh tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa Arab akan menjadi bahasa internasional dan menduduki posisi yang pertama menggantikan kedudukan bahasa Inggris. Nah, sebagian orang menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sulit dipelajari. Sebenarnya hal ini tidaklah terjadi apabila seseorang yang ingin belajar bahasa Arab itu memiliki semangat yang tinggi. Bahasa Arab juga merupakan bahasa religius atau bahasa keagamaan. Sekitar 1 miliar muslim di seluruh dunia pasti pernah memakai bahasa Arab minimal dalam sholat dan syahadat. Bahasa Arab juga menjadi salah satu bahasa internasional yang sering dipakai di dalam rapat pertemuan di gedung PBB terutama umat Islam. Bahasa Arab juga digunakan dalam ibadah sehari-hari. Mulai dari Senegal, Afrika, hingga Filipina, bahasa Arab dipakai sebagai bahasa pengarang, bahasa kesusastraan, bahasa pemikiran baik di bidang sejarah, fikih, etika atau akhlak, maupun teologi atau akidah dan sakofah Islam. Selanjutnya ada peran bahasa Arab dalam kehidupan keagamaan. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, dari pernyataan ini jelas kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan begitu banyak faedah yang di dalamnya sehingga kitab suci Al-Quran ini menjadi kebutuhan dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam. Nah, tetapi dalam hal membacanya itu kita harus mengetahui, memahami, dan mempelajari tentang bahasanya. Peran bahasa Arab dalam keagamaan adalah bahasa Arab itu sangatlah penting bagi umat Islam, baik untuk kebutuhan duniawi maupun kebutuhan akhirat. Bahasa Arab tidak hanya digunakan dan diminati di kalangan para pelajar saja, tapi juga untuk seluruh umat muslim di daerah manapun, sehingga bahasa Arab ini telah dijadikan bahasa dunia di dunia internasional. Selanjutnya itu belajar bahasa Arab juga adalah bagian dari agama. Nah, berdasarkan itu pula, maka orang yang ingin memahami hukum-hukum ajaran Islam dengan baik, haruslah mereka itu mempelajari bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena sebab bahasa-bahasa yang lain itu tidak bisa diandalkan untuk memberikan kepastian dari arti yang tersurat dan tersirat dari makna yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis itu harus disediakannya atas kaidah-kaidah bahasa Arab. Apalagi saat ini banyak sekali buku-buku bahasa Arab yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan terjemahan yang beredar tersebut banyak saat ini ada kesenjangan dengan makna-makna kita bahasa Arab aslinya. Nah, bahasan yang selanjutnya yaitu peran bahasa Arab dalam kehidupan sosial budaya.
Nah, di dalam sistem budaya, bahasa Arab itu merupakan salah satu bahasa rumpun semit atau usroh al-lughah al-samiyah yang dinilai paling tua dan tetap eksis hingga sekarang. Nah, kemampuan bahasa Arab tetap eksis hingga sekarang antara lain disebabkan adanya posisi sebagai bahasa pilihan Tuhan untuk kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Meskipun fungsinya lebih merupakan media ekspresi, kitab suci bagi masyarakat Arab atau tempat lokasinya Nabi Muhammad berdakwah ajaran Islam, bahasa Arab juga telah dibuktikan dari penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa sastra dan pemersatu pada masa jahiliyah dulu. Selain itu, bahasa Arab juga hingga kini itu tetap menjadi bahasa yang mampu menampung kebutuhan para penggunanya dan menyerap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu pentingnya mempelajari bahasa Arab. Pentingnya mempelajari bahasa Arab. Penting sekali, apalagi kita sebagai umat muslim. Di dalam Al-Quran menegaskan bahwa bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa resmi Islam karena bahasa Arab dianggap sebagai bahasa asli dan bahasa Nabi. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk belajar bahasa Arab agar dapat memahami Al-Quran, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas, dan bahasa yang paling banyak pengungkapan maknanya yang dapat menenangkan jiwa. Nah, oleh karena itu, kitab yang paling mulia ini, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Nah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa Al-Quran. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat dari penyelewengan kecuali dengan bekal bahasa Arab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.